jalan perdamaian yang kedua yaitu dengan berfilsafat. Ini semuanya sebenarnya filsafat. Cuma kan ini diambil praktisnya. Filsafat kalau dalam pandangannya beliau ini lebih ke filsafat yang praktis. Beliau itu ingin tema-tema filsafat, pembahasan filsafat itu membumi, tidak melangit, tidak membahas hal-hal yang jauh dari kita. Eman-eman kalau kita membahas hal-hal yang jauh dari kita, sudah capek-capek mikir, tidak ada gunanya. Jadi kadang-kadang kan ada itu kan yang baru belajar filsafat itu, wah pertanyaannya aneh-aneh, tapi tidak relevan dengan hidup kita. Bukan berarti tidak penting, tapi kalau itu tidak relevan, filsafat jadi kurang kontributif. Makanya kan ada itu orang kan yang menstigma filsafat, ala filsafat itu orang yang nganggur mikir aneh-aneh kan begitu. Ala filsafat itu orang yang kurang kerjaan saja, barang gampang dibikin ruwet dan lain sebagainya. Stigma-stigma itu muncul karena filsafat sering terlalu melangit. Maka Erich Weye ini ingin menerjemahkan filsafat, filsafat yang membumi, konkret sajalah, yang jelas kontribusinya. Antara lain untuk perdamaian ini. Jadi istilahnya filsafat praktis. Yang ini mulai populer sejak eranya Karl Marx dan kawan-kawan. Jadi ketika orang mulai concern filsafat itu tidak sekedar berpikir tentang dunia, tapi juga berhubungan dengan caranya mengubah dunia. Kalau sekedar berpikir tentang dunia saja, apa gunanya? Cuma ngebak-ngebaki perpustakaan. Tapi gimana caranya setiap pemikiran lahir, hidup ini jadi lebih baik. Jadi filsafat yang kontributif. Nah, filsafat yang kontributif, yang praktis itu seperti apa? Antara lain ini kalimat beliau, interaksi seseorang yang memiliki kompetensi filosofis secara memadai untuk membantu orang lain mengelola hidupnya, memperbarui atau membuka horizon pandangan hidupnya, serta mengerti dan menjawab masalah-masalah konkret yang dihadapi. Jadi inilah filsafat yang praktis. Tidak hanya hafalan teori yang tidak relevan dengan hidup kita, tapi pikiran-pikiran yang lahir dari kita ada manfaatnya. Jadi manfaat positif ya, bukan malah ngaco. Kan kadang-kadang ada orang itu pinter, tapi setiap kali dia mengungkapkan gagasannya timbul masalah, timbul problem baru. Nah kalau di beliau ini filsafat harusnya jadi problem solver. Jadi dia punya solusi untuk masalah, tidak sekedar mengkritisi masalah. Dikritisi tentu saja kan, bagaimana bisa sampai pada solusi kalau kita tidak kritis. Tapi tidak berhenti sekedar mengkritisi, tapi juga menawarkan solusi secara produktif, kontributif. Jadi untuk perdamaian kita perlu cara berpikir filsafat, tapi yang lebih bercorak praktis. Tidak ada gunanya filsafat tinggi-tinggi tentang perdamaian kalau tidak relevan atau tidak praktis. Oke. Nah, ini loh alasan beliau kenapa sih filsafat harus jadi jalan perdamaian yang secara praktis. Yang pertama apa? Karena filsafat punya manfaat besar, yaitu mendorong orang
terbuka, kritis, dialogis. Ini yang dibutuhkan. Jadi filsafat itu kan menawarkan cara berpikir yang luas, terbuka, tidak milih-milih bahan, tidak milih-milih perspektif. Dia modelnya radikal. Radikal itu mendalam, sedalam mungkin. Bahan ini, bahan itu, ayo saja diolah secara kritis, secara mendalam. Itu filsafat. Tadi kan idealnya orang itu untuk bisa hidup damai, dasarnya harus hidup rasional. Untuk bisa hidup rasional, ya dia harus terbuka, harus kritis. Dan harus mau berdialektika dengan lingkungan sekelilingnya. Jadi kenapa kok jalan perdamaian itu filsafat? Mentalitinya filosof yang itu terbuka, kritis, dan dialog. Inilah yang nanti memudahkan membentuk pandangan damai. Lawannya apa? Terbuka itu tertutup. Tertutup itu pandangan bahwa satu-satunya yang benar itu ya pandanganku, perspektifku. Yang lain pasti salah semuanya. Ini namanya cara pandang yang dogmatis. Kalau cara pandangnya seperti ini, tentu saja sulit damai. Tidak ada kan orang yang mau dianggap salah, dianggap sesat. Semua ingin aku yang benar. Ketika semua egois dengan klaim kebenarannya, tentu saja sulit damai. Berarti kuncinya damai itu yang pertama ada di pikiran. Pikiran yang terbuka, yang kritis dan dialogis. Terbuka itu berarti tidak menutup diri. Karena kadang-kadang kita itu kan kalau sudah merasa, sini yang bagus, ini loh ada informasi tambahan, enggak, sudah pokoknya ini saja. Ini loh ada info baru, enggak, pokoknya saya ini saja. Ya selesai. Kalau sudah dogmatis gitu ya kemungkinan konflik sudah. Kemudian kritis. Kritis itu fair. Yang salah ya ditunjuk sebagai salah, yang benar ya sebagai benar. Saya suka sih tokoh ini, tapi di bagian ini saya tidak suka, menurut saya keliru. Tapi bagian ini dia luar biasa. Ini kritis namanya. Tidak membabi buta. Saya penggemarnya klub ini sih, tapi menurut saya saat ini dia salah di bagian ini. Harusnya dia begini. Jadi tidak fanatik. Ini namanya nalarnya kritis dan dialogis. Dialogis itu kamu terbuka untuk dialog. Ada banyak ruang bersama yang kita tinggali. Sehingga kalau orang tidak siap dialog, dia susah untuk hidup bersama. Kalau hanya perspektifnya saja yang dipakai, dia sulit untuk hidup bareng. Maka dia perlu kemampuan dialogis. Jadi terbuka, kritis, dialogis. Puncaknya baru komitmen pada kedamaian. Kebersamaan. Inilah nanti kenapa kemudian kata Erich Weyer, filsafat memang yang bisa membawa jalan damai. Itulah mengapa beberapa filosof klasik kan ngotot bahwa yang bisa jadi presiden harus filosof. King of philosopher. Philosopher king. Dulu pernah kita bahas ini ya. Jadi kenapa yang pikirannya terbuka, kritis dan dialogis. Baik, kita lanjutkan. Nah, beliau ini sangat mengidealkan Socrates. Jadi idolanya memang Socrates. Socrates itu kan ya cirinya persis seperti yang dijelaskan tentang filosof ideal. Diawali dari berpikir kritis, kemudian dari situ membangun dialog kerjasama. Dialog saja kan kita kenal memang metodenya Socrates.
Orang tidak menang-menangan mengklaim bahwa yang benar ini. Sokrates itu kan ketika dialog, dia sudah tahu kok yang benar yang mana. Tapi kan dia tidak mau menghakimi. Ngajak dialog orang. Sampai orangnya sendiri menyimpulkan, oh iya ya ternyata yang benar memang ini. Ini kelihatannya sederhana, tapi resikonya ya besar. Sokrates sampai kemudian dihukum mati, dieksekusi. Gara-gara itu, karena dianggap merusak cara berpikirnya anak muda saat itu. Jadi itulah kenapa jalan damai itu ya filsafat. Contohnya apa? Sokrates. Jadi dialah yang membuka pikiran, membuka kritisisme, dan membiasakan dialog sehingga iklim intelektual terus hidup, tumbuh. Sehingga solusi-solusi untuk hidup lebih damai, tidak sekedar dari perang ke perang terus muncul. Oke, saya tidak perlu menguraikan banyak tentang Sokrates. Kita pernah 1 bulan penuh Sokrates. Nanti kapan-kapan 1 bulan penuh Plato dan 1 bulan penuh Aristoteles. Jadi dari murid-muridnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang harus dilakukan filsafat untuk menemukan kedamaian? Ada 3 jalannya filsafat. Yang pertama, berpikir rasional. Yang kedua, menemukan makna. Dan yang ketiga, dialog. Jadi yang pertama rasional. Kalau ini kan jelas berpikir. Ini urean-ureannya sama dengan ketika kita pengantar filsafat itu ya. Bagaimana filsafat itu orang menyusun argumen, orang merancang konsep-konsep, orang mengkritisi, orang menganalisis. Ini namanya berpikir rasional. Pastikan dulu kalian sanggup ini. Bukan berpikir dogmatis, bukan berpikir fanatik. Kalau yang awal ini tidak mampu, sulit nanti kita damai. Jadi, tapi saya kan beragama Pak, dasarnya harus agama. Tidak usah khawatir, agama itu sangat rasional. Kalau kalian paham dan mau mendalaminya. Tidak sekedar menyikapinya secara dogmatis. Agama sangat masuk akal. Jadi yang pertama ini, kesediaanmu untuk dituntun oleh rasio, akal budi. Yang kedua, dengan cara menemukan makna-makna atau nilai. Ini nanti hubungannya dengan perilaku moral. Apa yang baik, apa yang buruk. Kalau logos rasional tadi, apa yang masuk akal, apa yang tidak. Apa yang benar, apa yang salah. Kalau yang kedua ini apa yang baik, apa yang buruk. Ketika kita berpikir rasional, mencari yang benar, ketemunya tetap damai itu lebih benar daripada kekerasan. Ketika kita berpikir moral, apa yang baik untuk hidup ini dan apa yang jangan hidup ini, nanti ketemunya kedamaian itu sangat bermoral dan kekerasan itu sangat immoral. Yang ketiga, dialog dengan orang lain, dengan sesama. Kalau kita, karena kita ini hidup bersama, yuk kita harus mau dialog. Kalau kita tidak mau dialog, hasilnya apa? Masing-masing memaksakan keinginannya. Kalau sudah begini, pasti buahnya kekerasan sudah. Jadi ini 3 jalannya. Yang pertama, kebenarannya, ini kalau sederhananya ya, jenisnya objektif. Yang kedua, mungkin kebenaran-kebenaran makna sesuai standar-standar subjektif yang kita yakini, nilai-nilai. Dan yang ketiga, kebenarannya intersubjektif.
Berarti kita harus mau berpikir, kita harus punya nilai-nilai untuk ditegakkan. Dan yang ketiga, kita siap berdialog untuk menyepakati kebenaran bersama. Inilah 3 jalan menuju perdamaian. Kalau orang tidak mau berpikir, orang tidak ngerti makna-makna, tidak tahu nilai mana yang harus ditegakkan, diperjuangkan, mana yang tidak, dan tidak mau dialog, keinginannya saja yang dimenangkan, ya kalian siap-siap hidupmu akan capek. Karena siklusnya pasti siklus kekerasan. Masing-masing memaksakan pandangan dan perspektifnya. Jadi jangan heran kalau kalian belakangan ini sering rasanya kok capek saya, Pak. Lelah. Loh, kamu ngapain kok bisa lelah? Padahal cuma buka HP loh, Pak, saya itu. Kenapa buka HP saja lelah? Karena mungkin yang kamu buka siklus kekerasan tadi. Mungkin ada orang maki-maki, ada orang ngomong, ada orang membela mati-matian siapa, atau orang menjelek-jelekkan mati-matian siapa, dan kamu lelah dengan itu. Karena semua itu kan budaya keras. Kuncinya apa? Hidupkan rasiomu, hidupkan moralmu, nilai-nilaimu, dan hidupkan kebersamaanmu. Inilah 3 jalan dari filsafat untuk menemukan kedamaian. Yang pertama logika, yang kedua hati nurani, yang ketiga masyarakat. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sejak tadi dialog, apa sih dialog itu? Nah, sekarang dijelaskan. Dialog itu hakikatnya adalah perwujudan dari potensi rasionalnya manusia. Jangan ngaku pinter kalau tidak mau dialog. Saya pinter loh, Pak. Saya coba, ayo kita diskusi sebentar. Tidak mau, Pak. Pokoknya saya pinter. Itu kan kamu meragukan kalau ada orang kayak gini kan. Diajak diskusi, tanya jawab, tidak mau. Pokoknya mengklaim aku satu-satunya yang tahu dan pinter. Nah, dialog itu menunjukkan bahwa kita ini memang makhluk yang rasional. Sederhananya begini loh. Wong kita itu kan terbatas. Kebenaran yang kita tahu terbatas. Wawasan kita sebagai manusia juga terbatas. Ketika orang sadar bahwa aku terbatas, itu kan dia juga sadar termasuk kepandaianku terbatas. Rasionalnya berarti ya untuk bisa tahu lebih luas, paham lebih luas, aku perlu orang lain. Aku perlu juga memahami orang lain. Loh, di sini loh nanti kita sampai pada titik, oh iya ya, saya tidak tahu, untung sampean ingatkan. Oh ada wawasan seperti itulah. Ini hasilnya dialog. Orang yang gayanya seperti ini namanya orang rasional. Orang yang tidak mau dialog justru tidak rasional. Karena dia seolah-olah tidak mengakui bahwa aku ini sebenarnya masih banyak kurangnya. Aku ini masih kadang-kadang bisa keliru juga. Jadi dialog itu berarti pertama-tama menunjukkan bahwa kita ini orang yang rasional. Masuk akal saja sih, wong saya ndak ngerti segalanya juga tidak tahu segala hal. Pengetahuanku ditambah pengetahuanmu akan membuat pengetahuanku tambah luas. Tambah banyak dialog, tambah luas, tambah luas. Ini namanya kita, potensi rasional kita hidup. Banyak konflik, banyak tabrakan kepentingan yang lahir karena orang tidak mau dialog. Jadi berfilsafat itu idealnya dengan cara dialog.
kekerasan itu terjadi kan karena ego tadi. Orang hanya mikir kepentingannya atau kepentingan kelompoknya, menganggap keinginan dan kehendaknya harus dituruti, orang lain harus menuruti apa keinginanku, mewujudkan apa keinginanku. Dan ini kekerasan. Solusinya apa biar tidak begini? Terbukalah untuk berdialog. Saya itu maunya ini loh. Kalau sampean maunya gimana? Nah ini mau dialog. Kalau enggak, kekerasan. Ngaji ini mungkin sejenis kekerasan juga. Pokoknya saya mau ngaji 2 jam. Terserah teman-teman, ngantuk apa tidak, berjuang apa tidak, pokoknya saya 2 jam. Loh ini kan ego saya. Jadi kalian berjuang akhirnya kan kalian kesulitan. Ketabrak kekerasan yang saya lakukan. Ya alhamdulillah kerasnya keras ngaji. Kalau di luar mungkin ada kerasnya politik, ada macam-macam kekerasan. Ya hidupmu akan capek, lelah. Baik. Nah, kalau orang sudah tidak mau dialog, maka sebenarnya bukan rasio lagi yang main, bukan akal budi yang menggiring dia, tapi emosi, ego, dan keinginan. Karena kalau akalnya jalan, dia akan sadar bahwa hidup ini perlu dialog. Baik. Meskipun filsafat luar biasa, sama seperti kebijaksanaan tadi. Filsafat pun harus kita persepsi sebagai yang belum sempurna atau tidak sempurna. Kenapa? Secanggih-canggihnya akal budi berpikir, ya bisa keliru, bisa ndak pas, bisa ndak akurat, bisa ndak sesuai. Coba teman-teman cek ya. Plato pada zamannya, Aristoteles pada zamannya itu kan luar biasa, orang sulit membantah. Tapi semakin ke belakang, ternyata ya ada kurangnya. Makanya ada Plato, ada Plotinus, ada Neoplatonisme. Itu cara berpikirnya agak sambung menyambung. Ada Thomas Aquinas, ada Neotomisme, ada Karl Marx, ada Neomarxisme. Itu karena apa? Ya karena kesadaran bahwa tidak ada satu gagasan pun yang perfect, yang sempurna. Setiap gagasan ada kurangnya. Maka meskipun tadi filsafat sangat penting untuk mewujudkan perdamaian, ya tetap saja harus selalu dikembangkan, direvisi ulang, dicari yang lebih relevan terus-menerus, karena zaman ini berubah. Baik, saya lanjutkan. Ini sebenarnya mirip saja penjelasannya dengan tadi tentang agar kita memegangi filsafat itu tidak dogmatis. Ada orang itu, saya filosofis loh Pak, tapi memegangi pikiran para filosofnya dogmatis. Pokoknya kalau nggak filsafat ini enggak. Wah, saya fanatis sekali Pak kalau dengan Karl Marx atau dengan Nietzsche. Oh, itu namanya dogmatis sudah. Kalau sudah dogmatis ya enggak filosofis lagi. Nanti kalau dogmatis itu apa-apa jawabannya Nietzsche atau Karl Marx, apa-apa jawabannya Imam Ghazali. Sidik-sidik Ghazali, sidik-sidik Imam Ghazali. Nah, ini namanya sudah dogmatis. Bukan berarti Karl Marx, Nietzsche atau Imam Ghazali salah. Tapi kan beliau itu anak zamannya, yang kadang-kadang ide-ide beliau kehilangan relevansi ketika situasi berubah. Jadi ayo berdamai dengan jalan filsafat menuju perdamaian, tapi juga yang terbuka, tidak tertutup. Filsafat yang tidak dogmatis.